Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Surya. Kali ini kita masih akan melanjutkan membahas soal-soal di sini masih tentang suhu dan kalor ya. Kita bacakan dulu soalnya. Tenaga total suatu sumber radiasi benda hitam bersuhu mutlak T yang dikumpulkan selama 81 menit digunakan untuk mendidihkan air dalam suatu bejana dari suhu awal yang sama dengan suhu kamar. Jika suhu benda hitam dinaikkan menjadi 1,5 T, maka waktu yang diperlukan dalam menit untuk proses pendidihan jumlah air yang sama dari suhu kamar berkurang menjadi berapa? Oke, ini berarti menjadi berapa menit gitu ya. Oke, di sini adalah tentang konsep radiasi benda hitam ya. Jadi benda hitam itu adalah merupakan penyerap dan peradiasi kalor yang baik ya. Jadi benda hitam itu bisa menyerap kalor dengan baik dan kemudian meradiasikannya. Makanya pada benda hitam itu E-nya sama dengan 1 ya. Oke, jadi ini kalau kita ilustrasikan ini misalkan benda hitamnya gitu ya. Kemudian di sini dia meradiasikan kalor gitu. Nah, meradiasikan kalor. Di sini misalkan ada air dalam bejana ya. Oke, gitu. Jadi ini di sini air ya. Ini air. Nah, di sini terjadi ya, ini ada radiasi kalor ya, radiasi kalor. Nah, kita ketahui bahwa radiasi benda hitam itu rumusnya kan Q per T ya sama dengan E dikalikan konstanta Boltzmann, kemudian luas permukaannya A ya, kemudian suhunya T pangkat 4 gitu. Nah, kalau kita mau dari rumus ini kan laju kalor per waktu ya. Jadi kalau kita cari di sini kan yang ditanyakan kan waktunya. Jadi kalau kalor nanti kan akan sama dengan E dikaliin tau dikaliin A dikaliin T pangkat 4 gitu ya. Dikaliin sama waktunya. Waktu selama dia terjadi radiasi ya. Atau waktu di sini akumulasi selama radiasi ya. Nah, di sini kalor dari radiasi ini akan digunakan untuk memasak air ya. Ya, jadi di sini misalkan kita pakai ya kalor radiasi misalkan Q1 ya. Itu akan digunakan untuk memasak air ya atau Q2 yang sehingga airnya nanti suhunya akan naik. Nah, di sini berarti nanti kita kalau radiasi di sini berarti E dikaliin tau dikaliin A dikaliin T pangkat 4 dikaliin sama waktu. T besar ini adalah suhu mutlak ya. Suhu mutlak itu karena dia dinamakan suhu mutlak berarti di sini satuannya itu adalah dalam Kelvin ya. Maka langsung kita masukkan di sini.
Jadi tidak ada konversi langsung karena dia dalam Kelvin. Nah, kemudian Q2-nya itu adalah massa dari air dikaliin kalor jenis airnya dikaliin sama delta T. Nah, ini adalah delta T kenaikan suhu air. Oke. Nah, berarti di sini yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan dalam menit dalam proses pendidikan. Nah, ke delta T itu isinya berarti nanti adalah suhu air mendidih ya 100 derajat dikurangi sama suhu kamarnya. Ya, suhu kamarnya mungkin bisa jadi 25 derajat Celcius atau berapa ya. Tapi di sini faktor delta T atau faktor suhu kamar itu tidak harus diketahui. Kita sudah bisa menyelesaikan soal ini karena ini bisa kita nyatakan T itu dalam M ya, dikaliin C dikaliin delta T, nanti kita bagi sama E-nya di sini, kemudian konstanta Boltzmann, kemudian dengan A, nah, kemudian dengan T pangkat 4. Nah, jadi dari sini kelihatan bahwa di sini kan massa air tetap, kalor jenis air tetap. Kemudian di sini tujuannya juga sama ya untuk menaikkan suhu akhir dari suhu kamar sampai dia mendidih ya untuk mendidihkan air dari suhu kamar. Jadi kenaikan suhunya juga tetap. Ya. Cuman nanti yang membuat berbeda antara kedua kasus ini adalah suhu dari benda hitamnya ya suhunya nanti ini akan menjadi 1,5 T gitu ya. Nah, berarti di sini kan kelihatan bahwa di sini kan emisivitas benda hitamnya kan tetap karena dia kan benda hitam yang sama ya dalam kedua kasus itu. Kemudian konstanta Boltzmann-nya tetap. Kemudian luas penambangnya kan juga luas penambang yang sama karena dia adalah benda hitam yang sama gitu ya. Jadi di sini bahwa nanti kalau kita akan membandingkan kasus 2 sama kasus 1 ya. Nanti waktu yang dibutuhkan itu berbanding terbalik sama ya. Jadi di sini T-nya itu berbanding terbalik dengan suhu mutlak ya. Jadi kalau kita membandingkan T2 dibanding T1, nanti di sini kebalikannya. Di sini adalah suhu mutlak yang pertama dibagi suhu mutlak yang kedua. Di sini pangkat 4 masing-masing ya. Nah, ini bisa kita tulis T1 per T2 dipangkatkan secara bersama-sama dengan 4. Oke, di sini kita masukkan berarti kalau T2 ya per T1 berarti akan sama dengan T1-nya itu adalah T ya, T2-nya adalah 3/2 T ya. Ya, jadi 1,5 atau 3/2 T dipangkatin dengan 4. Jadi ini T-nya bisa dicoret sehingga menjadi 2/3 pangkat 4 ya. Atau sama dengan 2 pangkat 4 itu 16, 3 pangkat 4 itu 81. Jadi T2 itu sama dengan 16/81 dikaliin T1. Nah, T1-nya itu adalah 81 menit. Ya, 81 menit. Ya, berarti ini bisa dicoret, berarti jadinya adalah 16 menit. Ya. Satuannya kita samakan dalam menit ya, karena di sini adalah perbandingan, sementara T1-nya tadi satuannya juga dalam menit. Demikian soal ini sudah kita selesaikan, kita akan